Jelas ya? Jelas ya suara saya? Nah, Kalau itu enggak. jadi setiap oh. Ya, dia oke. Ngepres saya disuruh ya? Ngepres ya? Jaringan udah sih. Kevin bukunya ya. Wih. Masa saya harus setting Rick? Seger lihat nih. Oke, sip. Sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Jangan saya putus ya. Jangan saya putus. Jangan saya putus, jangan saya putus. Oh, sorry. Putus jaringan saya. Ya, putus jaringan saya. Sorry. Ya. Oke, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Sip. Tolong duit mereka, Rik. Saya nggak lihat, Rik. Nah, gitu. Ya. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ya. Suara mikrofonnya, suara soundnya. Suara saya kedengeran? Kedengaran, Pak, dengaran. Yang manajemen prodinya MM.
ngajarnya di TKJ, tapi spesialis saya itu orang FPL ya. Nah, mungkin teman-teman kalian kan sudah tahu kemarin ya, separuh dari teman kalian sudah di-download materinya. Materinya sudah di-download, ada di Gape ya. Sudah di Gape berupa video ya. Oke, Firdo ya. Video ya. Ya, kemarin sudah tadi malam saya share jam 7-an ya. Terus ada software yang harus kalian install. Ada Bodycam, terus Bodycam itu nanti kalau misalnya kalian pada saat kalian bikin programnya harus di recording. Ya, jadi programnya harus di recording pakai Bodycam itu. Ya, jadi nanti yang dikumpul itu adalah rekaman pas kalian membuat programnya. Ya, terus ada Team Viewer. Nah, Team Viewer itu nanti kalau misalnya kalian ada masalah dengan pembuatan programnya, pada saat kalian masalah dengan pembuatan programnya, nanti bisa saya bantu, saya remote laptop kalian atau PC kalian menggunakan TeamViewer-nya. Kalian tinggal share username, ID TeamViewer-nya sama password-nya. Jadi saya dipanggilnya Abang. Saya biasanya dipanggilnya Abang ya, bukan Bapak ya. Karena umuran kita nggak beda jauh ya. Ya. Jadi pas kalian ada masalah nih, Bang, ini program saya error, bisa tolong dicekin nggak? Gitu. Nah, itu nanti menggunakan TeamViewer-nya. Ya, itu nanti menggunakan TeamViewer-nya. Jadi saya remote laptop posisi kalian, saya cek salahnya gitu. Tapi tidak berlaku untuk tugas. Kalau pas latihan-latihan biasa, bisa saya bantuin ya. Terus yang selanjutnya ada Turbo Pascal. Nah, Turbo Pascal itu adalah software untuk membuat programnya nanti. Ya, Turbo Pascal itu adalah software untuk membuat programnya nanti. Ya. Oke, sampai di sini dari 4 software yang ada itu. Ya, di situ ada 2 software screen video capture-nya. Ada Bodycam sama satunya cam apa gitu. Saya lupa satunya ya. Saya lupa satunya. Kalau kalian mau masuk ke sini ya, kalian harus pakai email sekolah kalian. Kalau kalian di luar dari sekolah kalian, ini nggak bisa ya. Oh ya, Cam Studio benar, sip. Cam Studio ya, benar ya. Nah, terus ketika kalian mau bikin program, ini syaratnya ketika kalian mau bikin program ya. Bikin program itu karena dia ada eksekusi ini ya. Eksekusi menjadi file exe yang biasanya ketika sama antivirus itu dianggap sebagai virus. Ya, sama antivirus itu akan dianggap sebagai virus. Jadi antivirusnya mending dimatikan dulu ya. Antivirusnya dimatikan dulu sementara ya, dimatikan dulu sementara sampai dengan restart ya. Jadi pada saat kalian compile nanti kalian akan tahu proses compile itu seperti apa. Ya, itu nggak dianggapnya virus, jadi nggak dianggap virus program yang kalian buat ya, jadi nggak dianggap virus program yang kalian buat. Oke, sampai di sini ada pertanyaan apa nggak sebelum kita mau masuk ke kontrak kuliah? Bukan kontrak kuliah, kontrak belajar. Nah, ada pertanyaan? Menurut saya nge-freeze ya, depan kamu nge-freeze ya. Ada pertanyaan nggak? Oke, ini ada pertanyaan di chat. Oke, sip. Bang, kalau recordnya pakai OBS Studio, nggak apa-apa. Wis, keren. Oh, ini anak-anak multimedia banget kayaknya ya. Oh, anak tech aja malahan ya. Oke, boleh. Pakai OBS boleh. Pakai OBS boleh. Ya, pakai OBS boleh. Ya, wow. Keren nih pakai OBS sudah. Bang, yang menggunakan handphone gimana? Nah, kalau pakai handphone, ini bikin codingnya nggak bisa pakai handphone masalahnya gitu loh. Yang nggak bisa pakai handphone ngodingnya. Yang ngodingnya emang harus pakai laptop atau PC gitu loh ya. Mungkin nanti bisa numpang sama teman kalian yang dekat, rumahnya dekat gitu loh ya. Yang rumahnya dekat gitu. Nah, terus ada beberapa solusi yang ditawarkan sama sekolah. Ya, ada beberapa solusi yang ditawarkan sama sekolah ya. Yang pertama itu kalau misalnya kalian nggak punya laptop atau PC, kalian bisa bikin surat kalau orang tua kalian itu mengizinkan kalian ke sekolah, sehingga nanti diizinkan menggunakan lab sekolah. Ya, nanti akan dibantu sama Karijal. Ya, nanti akan dibantu sama Karijal. Ya, cuman yaitu tadi jamnya jam kerja, dari jam 7:30 sampai dengan jam 3 siang. Ya, karena itu jam kerja kita sampai segitu. Ya, walaupun nanti di sekolah itu ada yang sampai jam 5, jam 6 gitu. Cuman operasional untuk lab itu sampai dengan jam 3. Ya, oke, sip. Ya, jadi buat yang
pakai handphone itu ya sementara ini seperti itulah gitu loh ya. Cuman kamu pakai laptop jadul pun nggak masalah untuk yang ini, untuk yang pemrograman dasar ini. Kamu pakai Pentium 2 pun, itu dia bisa jalan, dia bisa jalan. Jadi nggak perlu spesifikasi laptop atau komputer yang high end nggak, gitu loh ya. Terus Bang, cara install di laptopnya gimana? Waduh, ya oke, ntar saya share share materi materi lab instalasinya. Ya, akan saya share materi instalasinya ya. Nanti habis ini saya share deh ya. Untuk instalasi ininya loh ya. Untuk instalasi ini Pascalnya ya, untuk instalasi Pascalnya. Terus buat instalasi TeamViewer-nya itu kamu harus pilih yang personal ya. Kamu harus pilih yang personal ya, karena kamu kan bukan corporate. Kalau corporate nanti dia akan corporate atau company nanti kamu akan diminta bayar nanti ya. Yang personal itu gratisan. Ya, jadi kamu bisa ngecek punya teman kamu bisa nge-remote-nya segala macam ya. Nge-remote laptop pakai handphone ya. Jadi nih, handphone saya nggak mati lagi segala macam, tinggal dimati segala macam. Ya, tinggal pakai TeamViewer. Jadi di sini punya saya ada TeamViewer-nya. Nah, ini ada TeamViewer. Kalau lihat kamera saya ada saya lihat kayak gini. Nah, ini di handphone ada. Ya, di handphone saya ini ada. Nah, jadi kalau misalnya saya lagi keluar nih, saya lagi keluar segala macam ya, asal laptop saya nyala, saya bisa ngerjain laptop saya. Saya bisa kerja dengan laptop saya. Ya. Oke, sip. Kita nanti cara misalnya Tang ya. Oke, sip. Nanti saya share di grup GP-nya ya. Nanti saya share di grup GP-nya. Oke, sip. Next, ada pertanyaan lagi? Jam 7.50 sudah. Biasanya pemrograman itu 4 jam deh, 4 jam tuh 40 menit, hampir 2 jam 60 menit gitu ya. Sekarang belajar pemrograman cuma 1 jam dengan orang sebanyak ini, luar biasa gitu loh ya. Enaknya jadi programmer itu kamu nggak perlu workspace yang gede ya, kamu cukup punya laptop satu udah beres ya, koneksi internet yang bagus, nah itu sudah beres banget, itu sudah ya beres banget. Next, come on, ada lagi pertanyaan? Ini pakai master ya? Oke. Ada pertanyaan? Bisa di chat ya. Kalau misalnya nggak ada, kita next. Kita mau masuk ke kontrak belajar. Oke, nggak ada ya. Saya anggap nggak ada ya. Oke, sip. Saya izin share. Share screen. Oke, sip. Kelihatan screen saya? Oke, sip. Rule. Ya. Aturan belajar ya. Kontrak deh. Kontrak belajar. Tuh. Buat saya attitude itu segalanya. Ya. Jadi kamu nggak akan pernah dapat sesuatu yang baik kalau kamu nggak punya attitude yang baik ya. Orang-orang itu nggak akan respect kamu apa segala macam ya. Kalau kamu nggak punya attitude yang baik ya, kamu pintar tapi attitude kamu jelek, nggak ada artinya ya. Jadi kalau misalnya attitude kamu baik ya, apapun yang kamu perlu itu pasti kamu dapat. Berarti kata kayak gini ya, attitude yang baik itu kayak apa ya? Kayak tempat yang rendah ya, tempat yang rendah. Jadi kemanapun aliran sungai segala macam itu pasti ke tempat yang rendah. Jadi kamu pasti akan dapatkan apa yang kamu inginkan. Ketika kamu attitude kamu bagus, orang pun akan gampang nolong kamu. Misal kamu mau chat saya boleh, kamu boleh chat saya, kamu boleh chat saya, kamu boleh telepon saya, ya. Tapi ya ada aturannya tuh ya. Kamu perkenalkan diri kamu dulu ya. Bang, nama saya Indra, saya dari kelas 10H gitu loh. Saya pengen bertanya tentang A, B, C, D, E. Ini solusinya seperti apa? Nah, seperti itu deh. Tapi kalau misalnya, Bang, saya mau nanya Bang segala macam, kamu nggak perkenalkan diri kamu apa segala macam, saya jadi bingung nanti kan ya. Karena yang ngechat saya bukan cuma kamu sendiri gitu loh. Ya, jadi itu yang buat saya attitude itu adalah segalanya ya. Terus disiplin. Ya. Disiplin di sini kamu mengumpulkan tugas on time ya, kamu ngerjain
ujian on time segala macam. Ya, itu disiplin buat saya. Ya, kalau di sekolah, kalau kita ketemu langsung ya, saya nggak pernah ngajar di kelas, saya nggak pernah ngajar di kelas, saya ngajarnya di lab. Ya, saya pasti ngajarnya di lab karena hampir 90% materi saya itu pasti praktek langsung, nggak pernah nggak, ya pasti praktek langsung. Kamu telat masuk lab saya 5 menit aja, kamu nggak bisa masuk lab saya lagi sudah, ya, lab itu pasti akan dikunci, ya. Terus kalau saya nggak suka sama kamu, ya, bukan nggak suka sih, nggak sukanya itu karena satu, ya, saya lagi menjelaskan kamu ribut segala macam gitu loh, ya, saya lagi menjelaskan kamu masih dengan handphone kamu, ya, saya lagi menjelaskan apa segala macam, kamu asik ngobrol sama teman kamu. Saya bisa pastikan saya keluarkan dari lab saya. Saya bisa pastikan saya keluarkan dari lab saya. Kamu boleh tanya sama kaprodi kalian deh, ya, karena kaprodi kalian pernah saya ajarin, ya. Jadi dan kadang-kadang malah saya kasih uang kalau saya keluarkan dari kelas lab saya, ya, karena buat saya ketika kamu bayar SPP di sini berarti kamu pengen belajar, bukan pengen main-main gitu. Jadi daripada saya makan uang haram, ya, makan uang yang nggak jelas segala macam, ya, mending saya balikin apa yang kalian berikan ke saya, ya. Gambarnya seperti ini, ya. Misalnya dalam satu kelas itu ada 30 orang, ya, dan saya itu dibayarnya 1 jamnya itu 15.000. Ya, berarti logikanya, ya, 1 jamnya, ya, 1 orangnya itu cuma ngasih saya sekitar 200 perak, ya, sekitar 200, ya, 200 perak tuh, ya. Nah, saya tinggal ngasih kamu uang 1.000 perak, saya nggak punya utang apa-apa sama kamu, ya. Saya tinggal ngasihkan kamu uang 2.000 perak, saya nggak punya utang apa-apa sama kamu. Jadi saya pun bisa menjawabkan apa yang saya lakukan ke orang tua kamu sama ke Tuhan, ya. Nah, itu disiplin, ya. Kamu masuk pokoknya absen aja, ya, kamu absen aja, ya, absen, mengumpulkan tugas on time segala macam, saya bisa pastikan nilai kamu bagus, ya. Perkara nanti apa ya, kamu sudah berusaha maksimal ternyata tetap error, program itu ada yang errornya nih. Itu nggak ada masalah buat saya. Yang penting itu proses buat saya. Yang penting itu kamu ada melakukan proses. Dan saya paling nggak senang ketika orang nyontek. Nah, saya paling nggak senang orang nyontek, orang nggak jujur itu, Pak. Saya paling nggak senang. Ya. Cuman 2 itu aja sama saya. Cuman 2 itu aja yang sama saya. Ya, cuman 2 itu yang sama saya. Oke, sip. Ada pertanyaan sampai sini tentang kontrak belajarnya? Itu dan disiplin doang, itu aja. Sampai di sini ada pertanyaan? Is. Buka room chat-nya. Ada ya? Clear ya? Beres ya? Beres, oke. Sip. Ya. Oke, next. Kita mau masuk ke PowerPoint-nya. Ya. Mau masuk ke PowerPoint-nya. Saya izin share file lagi. Nah, oke, pemrograman dasar, ya, namanya juga pemrograman dasar. Artinya kita belajar benar-benar dari fundamentalnya banget gitu loh, ya. Ibarat kata kalau kemarin saya cerita sama teman-teman kalian, yang saya ajarin itu kalian mau saya suruh bikin rumah. Tapi sebelum bikin rumah, kalian harus tahu tentang bahan-bahan untuk bikin rumahnya. Pertama, misal, ya, ada airnya, ada semennya, ada pasirnya, ada batanya, segala macam gitu, ya. Nah, dari 4 bagian ini, misalnya semen, bata, terus air, pasir tadi, itu bisa dibikin rumah. Nah, kalau sudah jadi rumah, tapi karena kalian sudah tahu tentang fondasi dasar untuk bikin rumah itu dari bahannya apa aja, artinya kalian bisa mengembangkannya untuk menjadi apartemen, hotel, ya, rumah yang bagus apa segala macam gitu loh, ya. Nah, dari yang tadi, dari 4 bahan tadi gitu loh, ya. Nah, itu yang akan saya ajarkan. Jadi yang saya ajarkan tuh emang dasar, yang benar-benar dasarnya banget, tapi nanti bisa dikembangkan untuk lebih detailnya, ya. Nah, selama 1 semester ini kita akan rencana belajarnya nih seperti itu. Ya, kalau kalian lihat di slide kalian kemarin, yang tadi malam saya share, yang mungkin kalian baca, sebentar, yang lagi asik sama handphonenya, yang lagi Discord-nya masih nyala, ya, yang lagi nge-push rank gamenya,
Break dulu sebentar deh ya, Yang lagi rebahannya tungkerap segala macam sambil berleha-leha mau tiduran apa segala macam. Bangun dulu sebentar dulu deh ya, bangun dulu sebentar ya. Kita belajar dulu ya. Kasian kan mahal-mahal orang tua kamu biayain kamu segala macam, ternyata kamunya sambil buka laptop terus kamu sambil asik main game segala macam gitu ya. Bangun sebentar ya, belajar dulu sebentar deh ya, ya. Intinya kayak gini loh ya. Semakin cepat kamu sukses, semakin cepat kamu bagian orang tua kamu, semakin cepat kamu ngajakin orang tua kamu jalan-jalan. Ya, semakin cepat kamu ngajakin orang tua kamu jalan-jalan ya. Baik lagi sini deh. Saya harus tanamin fundamentalnya dulu ya. Jadi gini. Kita ngobrol tentang orang tua kalian deh. Sebentar saja. Ini ada yang nggak makan nasi nggak? Sini ada yang nggak makan nasi? Saya ada makan nasi semua di sini? Mas makan nasi, Mas? Belum makan nggak? belum makan, Bang. Oke. Buka ya, share. Link share saya. Saya Pak, belum sarapan. Belum sarapan mah bukan masih makan nasi juga artinya ya. Sama kita belum sarapan. Kita belum sarapan. Saya nggak makan nasi deh. Nanti saya share kenapa tentang nasi apa sih gitu loh ya. Ya. Kita ngobrol sebentar ya. Kenapa kamu harus segera tes? Umur ortu kalian sekarang itu rata-rata kurang lebih 40 tahun. Ya, umur orang tua kalian pasti segitu. Ya, 2, umur kalian itu sekitar 14 sampai 15 tahun. Ya, betul ya. Tip. Sekarang saya nanya, berapa pendapatan ortu kalian? Misal pendapatan 15 juta per bulan. Oke ya, dapat orang tuanya 15 juta satu bulan. Nah, ini biaya buat kamu. 1, SPP berapa? 585 ribu. Ya. 2, naik motor ya. Ini dianggap normal lah ya. Saya anggap normal lah ya. Bensin misalnya pakai motor ya, satu bulannya 400 ribu. Ya. 3, uang jajan sehari 30.000, berarti sebulan ada 900 jajan, 100.000. Ini jajan sekolah loh ya, jajan sekolah. Ya. 4, pulsa. 150.000 deh. Ya. Terus ada biaya apa lagi? Ada biaya entertain. Ya, misalnya Sabtu Minggu mau ke mall, K-mall segala macam gitu. Entertain. Ya. 50.000. Cek ya. Ya. 500, ini saya anggap 500, 400, 900, 900 sama 900, 1,8 tambah 3, berarti ada 2,2 juta. Itu buat kamu. Ya, itu buat kamu sendiri. Ya. Punya kakak, ya anggap aja sama deh, 2,2 juta juga deh. Udah 4,4. Ya. Orang tua kamu pasti perlu ini juga. Ya, orang tua kamu itu belum lagi bayar listrik, bayar PDAM, ya, bayar internet, biaya perawatan mobil, dan lain-lain. Ya. Umur orang tua kalian itu sudah 40 tahun. 40 tahun.
Gimana biasanya orang 40 tahun itu sudah darah tinggi, ya, kolesterol, ya, asam urat, ya, terus apalagi diabetes, ya, cek deh, biasanya deh, sakitnya deh, ya. Nah, di sini ada karyawan yang umurnya 35 tahun dan lebih produktif. Orang tua kamu pasti akan digeser deh. Orang tua kamu pasti akan digeser dengan biaya di rumah itu hampir 15 juta tiap bulannya, ya. Nah, orang usia 40 tahun kita akan segera digeser dengan orang-orang yang lebih produktif lagi, ya. Nah, anaknya ya sukanya main game, anaknya belajar nggak karuan segala macam, ya. Kamu mau jadi apa? Ya, kamu mau jadi apa? Kamu mau jadi apa? Ya, kamu mau jadi apa? Ya, kamu mau jadi apa? Ya, itu kenapa ya harus serius lah, gitu. Ya, harus serius lah. Belajar lah yang benar, ya, belajar lah yang benar, ya. Ya, itu kenapa kamu nggak secara virtual saya nggak bukan secara virtual, secara langsung saya nggak lihat kamu lagi asik main handphone segala macam, kamu asik lagi buka IG segala macam, saya nggak lihat secara langsung, tapi saya nyatakan kamu lagi asik scroll sama IG kamu lagi asik cek IG story teman kamu yang lagi main seperti itu, orangnya pakai handphone Apple sama Samsung. Kamu boleh cek deh, ya, kamu boleh cek deh, ya, kamu boleh cek deh, ya. Kalau saya salah, berarti maafkan saya. Tapi kayaknya bener, Pak. Yang lagi asik Discord-nya itu ada laptopnya pakai Asus. Ya, oke ya, sip ya. Next, kita masuk ke logika algoritmanya gitu, ya. Tinggal berapa menit lagi, Ri? Wah, tinggal 20 menit lagi. Oke. Oke, yang pertama kita akan belajar logika algoritmanya. Habis itu instalasi software ini nggak nyampe. Ini saya skip karena bisa kalian kerjain sendiri. Ya, nanti kalau misalnya bermasalah dengan instalasi software-nya itu ada 3 mata pelajaran yang bisa bantu kamu. Yang pertama pembelajaran KJD, yang kedua Siskomdik sama Siskom. Ya, 3 pelajaran ini kebanyakan itu hampir mirip. Ya, ini pelajaran ini hampir ini dan hampir bersinggungan sama materinya. Ya, jadi nanti kalau misalnya ada bermasalah dengan Oke, Halda, silakan izin sebentar, boleh, silakan. Ya, jadi kalau misalnya ada bermasalah dengan instalasi software segala macam, kamu bisa berdiskusi dengan ketiga orang guru ini, ya, 3 orang guru ini. Nanti biasanya ada Karijal, Kaleri, sama Buria. Ya, nanti untuk instalasi software. Nah, alur program, ya. Kalau sudah masuk alur program ini minggu depan itu kita sudah mau masuk alur program, berarti kemungkinan besar kita sudah mulai praktek untuk pakai laptopnya segala macam. Kita mau sudah bikin software segala macam. Ya, kita mau bikin software sudah masuk. Jadi sudah kalau masuk sudah materi 3, materi 4 sampai dengan seterusnya. Itu sudah pakai laptop, pakai PC segala macam, nggak bisa lagi pakai handphone. Dan dari materi 3 sampai dengan materi terakhir itu setiap kali ada tugas kamu harus bikin, ketika kamu membuatnya kamu harus bikin video capture-nya. Jadi apa yang kamu buat itu harus kamu videoin. Ya, terus nanti dia akan dikumpulkan ke GAPE. Kamu boleh tanya sama kakak kelas kamu deh kayak gimana caranya, ya. Dan satu hal, jangan sekali-sekali ngopi dari punya temannya. Jangan sekali-kali ngopi dari temannya, ya. Karena propertiesnya itu akan kelihatan, ya, propertiesnya. Tiap file itu punya properties masing-masing, ya. Jadi misalnya saya lagi nyimpan file saya di laptop saya. Laptop saya tipenya Asus apa segala macam, MAC address-nya apa segala macam itu ada di situ. Terus segala macam detailnya itu akan kelihatan di situ, dan ketika itu dikopikan tempat kamu, histori di awal itu masih ada. Jadi ketika saya mendapatkan hal yang seperti itu, kamu pasti akan bermasalah sama saya. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh tanya sama kakak kelas kamu boleh tanya sama wali kelas kamu. Ya, Step, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini tentang apa yang akan kita pelajarin? Ada, senyap banget ya. Oke, next.
algoritma. Kita akan belajar tentang algoritma. Ya. Waduh, tinggal 20 menit lagi sih. Algoritma ya, yang pertama tiga. Kalau yang di situ ada bilang 3.1 menerapkan algoritma logika komputer, logika pemrogramannya di komputernya. Ya itu berarti kalau di depannya 3 itu berarti tentang pengetahuan. Ya kalau depannya itu adalah 4 itu berarti tentang keterampilan kamu. Ya kalau di SMK kan ada dua kan ya. Ada pengetahuan sama keterampilan. Ya ada pengetahuan dan keterampilan. Nah kalau saya itu enaknya saya lihat keterampilannya. Kalau saya lihat keterampilannya itu pasti saya dapat pengetahuannya. Nah tapi kalau misalnya ada orang yang jago teori doang segala macam gitu, nah itu biasanya prakteknya jelek. Ya tapi kalau orang sudah jago prakteknya, ya biasanya dia bisa bikin penjabaran yang baru tentang pengetahuannya. Ya, oke. Algoritma itu kayak gimana sih? Nah, terangnya ya algoritma itu diperkenalkan oleh ahli matematika. Ya makanya di matematika itu ada pelajaran algoritma. Ya, ada sub pelajaran yang namanya algoritma. Ya, Abu Ja'far Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Khawarizmi. Ya, itu orang Arab ya yang menemukan tentang logika algoritma. Ya, next mungkin di materi sudah ada ya. Next, algoritma didefinisikan. Yang pertama, langkah-langkah yang dilakukan agar solusi masalah dapat diperoleh. Jadi secara tidak langsung kalian sebenarnya sudah tahu tentang algoritma ya. Secara tidak langsung kalian sudah tahu tentang algoritma. Cuman mungkin karena tidak tertuliskan. Misal ya, kalian mau Google Meet tadi ya, apa yang harus kalian lakukan? Ya langkah-langkah yang harus kalian lakukan apa? Ya, oh saya harus buka laptop, saya buka handphone, terus saya harus connect ke internet segala macam, terus saya harus cari linknya segala macam, nah terus baru bisa connect ke Google Meet-nya. Ya, nah itu adalah algoritma, secara tidak langsung itu adalah algoritma. Ya, nah terus yang kedua, suatu prosedur atau urutan langkah-langkah yang berintegrasi ya. Jadi dalam berintegrasi karena dia dalam satu kesatuan ya. Satu kesatuannya itu kayak gini ya. Kalau tadi langkah-langkah untuk masuk Google Meet, integrasinya apa? Ya terintegrasinya masuk ke dalam Google Meet. Ya jadi dibalik ke langkah yang pertamanya, langkah-langkahnya detailnya. Integrasinya itu adalah tujuannya mau kayak gimana sih? Ya. Terus yang ketiga, metode khusus yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang nyata. Ya, jadi algoritma itu dibuat untuk menyelesaikan ya masalah-masalah yang nyata kayak gimana sih? Ya masalah kalian tentang belajar online kayak gimana? Ya itu masalah yang nyata gitu. Ya gunakan Google Meet, ya gunakan Zoom segala macam itu adalah masalah yang nyata. Dek, kalau saya kecepatan ngobrolnya, kalau saya kecepatan jelasinnya, tenang. Bang, cepatan bang. Nggak ngerti bang, tolong diulang bang. Nah, kasih tahu saya. Itu adalah hak kalian. Ya, itu adalah hak kalian. Oke, itu adalah hak kalian. Udah, oke, ngerti ya? Kasih jempol dong. Kalau ngerti kasih jempol, kalau ngerti kasih jempol. Ya, ngerti semua kayaknya punya kamu, Ri. Oke. Ngerti semua ya, Ri. Oke, sip ya, jelas ya. Next. Nah, ini ada diagramnya. Diagram penyelesaiannya. Jadi algoritma itu pasti akan berhubungan dengan sebuah permasalahan ya. Jadi pertama masalah, setelah ada masalah baru kita bikin modelnya. Nah, setelah dapat modelnya terus kita bikin algoritmanya. Setelah kita bikin algoritmanya, ini untuk bikin programnya ya. Setelah bikin algoritmanya baru bikin program, terus dieksekusi, terus ada hasilnya ya. Jadi misal saya pengen bikin program data siswa ya, saya mau bikin program data siswa. Ya, masalahnya apa? Ya, data siswa selama ini itu datanya tidak bagus, ya, tidak datanya itu berantakan, Nah, akhirnya dibuatlah modelnya. Modelnya mau dibikin kayak gimana sih? Ya, modelnya nanti dibikinnya menggunakan pemrograman Pascal, pakai Access, pakai Excel segala macam, dengan software pembuat program deh. Ya. Nah, setelah itu harus dibikin algoritmanya, harus dibikin alurnya. Kalau mau bikin data siswa, yang pertama kali diinputkan itu apa? Ya, yang pertama kali mau diinputkan itu apa? Yang pertama kali mau dibuat itu apa? Nah, itu fungsi algoritmanya. Ya, fungsi algoritmanya. Setelah kita tahu apa yang mau dibuat, nah baru bikin programnya.
bikin program pun nggak semerta-merta langsung jadi, nggak ya, bikin programnya ya, terus ada eksekusi, makanya di situ ada eksekusi ya. Di eksekusi itu dicoba di trial dan error dulu ya. Biasanya kalau yang kita bikin program itu sampai 1 bulan sampai 3 bulan itu kita coba trial dan error ya. Harapannya sebelum itu launching, benar-benar launching ke klien ya, itu sudah benar-benar nggak ada masalah sama sekali ya. Nah, habis itu ada hasil ya. Hasilnya apa? Hasilnya ya programnya tadi ya. Dia bikin orang mudah nggak sih? Program itu dibuat untuk bikin orang mudah ya. Program itu dibuat bikin orang mudah ya. Programmer itu bayarannya macam-macam. Ada yang dibayarnya per jam, ada yang per modul, ya, ada yang satu paket langsung, ya, ada yang satu paket langsung, ya. Nah, sebelum jadi paling tinggi itu adalah admin, ya, supervisornya, ya. Terus di atas programmer itu ada yang namanya analis, ya, orang analis, ya. Saya pernah ngerjain seorang analis, ya, satu lembar kertas, ya. Seorang analis itu dihargainya hampir 1 jutaan untuk 1 lembar apa yang dia buat, ya, namanya flowchart. Nama bikin flowchartnya itu, bikin algoritma itu 1 lembarnya harganya 1 jutaan, ya. Dan untuk bikin analis itu nggak ada yang jumlahnya itu 10 lembar, nggak ada, ya. Jumlahnya itu di atas 50 sampai 200-300 lembar, ya. Itu harga analis, ya. Programmer biasanya bayarnya di bawah analis. Oke, sip, sampai di sini. Dari diagram ini ada pertanyaan apa enggak? Saya ngomong terus ya. Biasanya saya ngasih kerjaan. Ada pertanyaan apa enggak? Wow. Ada pertanyaan apa enggak? Ada pertanyaan apa? Sudah absen? Sudah absen? Absen sudah mulai oke lagi tuh, absen online-nya tuh. Ya, sudah absen. Ya, sudah absen. Ada pertanyaan nggak? Masih, Bang. Nggak ada. Masih, Bang. Ada, Bang. Saya sudah. Nah, next. Kriteria pemilihan algoritma. Ya. Yang pertama, ya, ada outputnya. Ya, jelas banget ya, kalau algoritma tuh nggak ada outputnya, nggak ada hasilnya, ya. Buat apa? Misal, algoritma mandi, ya, hasil dari mandi itu apa? Ya, badan jadi segar apa segala macam gitu, ya. Terus algoritma untuk mandi kayak gimana sih yang pertama? Yang pertama misalnya mandi pagi nih, ya, berarti bangun tidur dulu segala macam, ya. Oke, di room chat boleh nanyanya langsung di room chat, nggak apa-apa. Oke, di room chat nggak apa-apa. Mas Angga silahkan. Ya, Mbak Mawar silahkan kalau mau ke WC sebentar. Oke, boleh silahkan. Ya, kalau mau nanya boleh langsung di chat boleh. Ya. Mandi tadi ya, outputnya itu ada segar. Ya, jadi kalau algoritma mandinya, yang pertama mandi pagi loh ya. Bangun tidur, ya, habis bangun tidur, terus beranjak dari kamar, keluar dari kamar, terus ambil handuk, ambil pakaian baru segala macam, terus masuk kamar mandi, ya, layaknya mandi, terus handukan, ganti baju baru, ya, bukan baju baru, baju bersih. Ya, kalau baju baru, nah, ntar masih ada label harganya ntar, ya, baju bersih, ya, terus keluar dari kamar mandi, terus badannya segar. Nah, itu adalah outputnya jadinya segar. Jadi dalam tiap algoritma itu harus ada outputnya. Kalau nggak ada outputnya, itu algoritmanya berarti ada masalah. Ya, algoritmanya itu pasti ada masalah. Ya, terus efektif dan efisien, ya jelas gitu ya. Karena kita akan berhubungan dengan program, ya. Masa bikin program itu malah bikin orang tambah sulit kan, nggak mungkin kan ya. Jadi semakin mahalnya sebuah program itu tergantung dari semakin gampangnya orang, semakin mahal bayarannya, ya. Terus yang ketiga, jumlah langkahnya berhingga. Jumlah langkahnya itu maksudnya kayak gini ya. Langkah pertama, kedua, ketiga, keempat, 5 gitu. Nah, itu berhingga, maksudnya itu ada batasan akhirnya, ada batasan akhirnya. Tapi terkadang ya, ini terkadang loh ya, kasusnya loh ya. Ada ketika sampai 5 itu perlu ada tambahan lagi. Nah, itu makanya itu ada versi barunya. Itu ada versi barunya. Misal nih kayak Windows deh. Windows itu berhingganya di awalnya di tahun 98-an sampai Windows 98 plus. Ya. Terus ternyata ada lagi Windows 2000, Windows ME segala macamnya, sampai sekarang ada Windows 10. Nah,
Itu tahapan perkembangannya, ya, tahapan perkembangannya. Tapi dalam tiap step segmennya, ya, misal Windows 10, ya, berarti logika batasan cuma sampai 10 misalnya, ya. Nanti ada kemungkinan dia berkembang itu ada, ya, dia bermutasi itu ada, ya. Nah, itu maksudnya jumlah langkahnya berhingga, ya. Berakhir ya tadi kayak misalnya outputnya ya mandi tadi badan segar semuanya itu maksudnya berakhir, ya. Itu detailnya ada di situ. Terstruktur, ya namanya bikin sesuatu itu kalau misalnya nggak terstruktur ya repot tuh, ya ada urutannya. Misal nih mandi tadi deh yang paling gampang deh, kalau kamu mandi masa kamu harus langsung masuk kamar mandi terus nggak buka pakaian langsung mandi? Bisa sih, sama sih ya, mandi juga ujung-ujungnya, cuman kan hasilnya itu nggak bagus gitu loh. Kenapa jadi nggak bagus ya? Orang harusnya mandi itu buka pakaian, ini mandi itu masih pakai pakaian, nah itu kan nggak terstruktur jadinya, ya. Nah, itu maksud terstrukturnya, itu untuk detailnya, ya. Sip. Next. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ibu BP-nya sudah datang. Mungkin ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Itu Bang, ada pertanyaan di room chat Bang. Wah, ini ada yang nunduk-nunduk aja gitu loh ya. Terus ada yang harusnya kalian ketemu saya di awal tuh harus ketemu langsung deh kayaknya deh ya. Kalau ketemu kayak gini kayaknya kurang asik deh, ya kurang asik. Kalau nggak masuk lab tuh nggak asik beneran. Kalau nggak masuk lab tuh nggak asik ya. Kalau nggak masuk lab tuh nggak asik ya. Ini sebentar nih ada yang mau tanya apa-apa. Oke, sudah ada banyak yang oke, sip. Sip. Saya lihat ke presentasinya. Bentar. Kita nanya di kolom. Saya stop sharingnya. Ini ada yang nanya. Ya, sebentar. Assalamualaikum Pak, permisi. Saya izin ke share. Silakan. Sama nanya, kan tadi ada yang namanya analisis dalam program. Nah, apabila si analis salah dalam menganalisa program tersebut dan tidak sesuai aplikasi program, apakah program tersebut sudah dibuat bisa dijalankan atau tidak? Oke. Gini ya. Jadi sebelum kita bikin program itu analis itu harus bikin analisisnya dulu ya, keperluannya apa macam terus bikin programnya. Nah, itu yang maksudnya tadi nanti yang di situ tadi itu ada yang eksekusi tadi yang ini tadi tuh yang eksekusinya. Ya, makanya tadi ada waktu 3 bulanan tadi tuh. Ya, jadi pas si analis bikin analisisnya terus dibikinkan programnya selesai gitu. Nanti ada tahapan eksekusinya. Nah, dalam tahapan eksekusi yang selama 3 bulan tadi itu akan dicek tuh apakah sudah benar apa enggak gitu loh. Ya, sudah benar apa enggak? Ini sudah sesuai apa enggak gitu loh ya. Terus sudah benar enggak programnya? Kalau programnya sudah benar sama analisnya sudah benar ya. Tapi kenyataannya pada saat di lapangan itu ada yang salah ini tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah, berarti nanti akan di-cross-check lagi programnya yang salah kah, analisnya yang salah. Kalau misalnya programnya salah, berarti programnya yang dibenerin. Kalau analisnya yang salah, berarti nanti analisnya yang akan membenerin analisanya. Ya, biasanya sih akan dibalikin ke analis dulu gitu, dibalikin ke programnya dulu. Jadi karena kan yang dilihat itu ada programnya duluan tuh. Ya, jadi setelah selesai programnya dicek semuanya gitu, dieksekusi, di trial dan errornya, programnya sudah benar nih segala macam, tapi nggak sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Nah, itu berarti nanti analisnya yang dicek lagi. Berarti analisnya harus bikin harus membenerin hasilnya analisnya lagi. Ya, nanti ada bikin DFD-nya, data flow, diagramnya, nanti bikin flowchart-nya segala macam gitu loh. Ya, nanti akan dibikin seperti itu. Oke, Mas Reja ya, sudah saya jawab ya. Terus selanjutnya, Bang, masih mau nanya masalah yang tadi Bang, urutan konsep algoritma termasuk ada program dalam urutannya, tapi maksud yang di luar itu ada masalah langsung ke program lalu ke eksekusi. Program dan ada dua gimana? Oke, sebentar. Ini ya. Nah, sebentar. Saya bikin share tampilan lagi. Kayaknya jam BP saya ambil deh ya. Ibu BP-nya senang banget jadinya. Oke, sip. Ini ada analis, ada dua nih. Sharing. Ya, oke, sip. Ada sharing ya, sudah. Nah, ini kenapa jadi ada dua analis di sini? Ya, kenapa jadi ada dua analis di sini ya? Yang pertama itu adalah analis untuk cek hasil dari pemodelannya tadi, ya. Itu yang pertama. Ya, terus yang kedua nih
analis yang mencek hasil dari programnya, ya. Nah, ketika programnya ini ada di sebelahnya nih, ada yang program, ya, ini program. Mau saya kenapa? Ini ada program, ya, ini ada program. Nah, program ini itu ada, makanya ini garisnya putus-putus, ya, ini garisnya putus-putus tuh, ya, garisnya itu putus-putus. Ya, garis putus-putus itu artinya sebelum saya bikin model pun saya bisa langsung bikin programnya dulu, ya, program bayangan dulu nih, program bayangan untuk akhirnya bikin model, ya. Kalau misalnya kebanyakan orang tuh kayak gini. Ya, pada saat kita belajar memprogram pertama kali, orang lebih senang bikin programnya dulu, baru bikin modelnya, ya, baru bikin algoritmanya. Itu pas pertama kali kita belajar pemrograman. Ya, tapi pas kita sudah masuk dalam proyek, itu nggak bisa. Ya, kita masuk dalam proyek itu nggak bisa langsung bikin program, itu nggak bisa. Kita harus bikin modelnya dulu, karena ini kerjanya tim. Ya, ini karena kerjanya tim. Jadi kenapa saya ada kasih skema yang ada programnya juga di situ, ya, langsung garis putus-putus tapi gitu loh, ya, garis putus, ya, karena itu di luar dari kebiasaan, ya, karena belajar program pertama kali itu bikin analis itu agak repot gitu loh, ya, karena nanti kalau kalian kuliah atau kemanapun gitu loh, ya, banyak orang yang nggak suka sama yang namanya DFD sama flowchart itu, banyak orang bilang itu susah gitu loh, banyak orang bilang itu susah. Padahal itu nggak susah sama sekali gitu ya. Itu cuman masalah flowchart sama DFD itu adalah apa yang ada dalam otak kita, yaitu dituangkan dalam tulisan, dituangkan dalam gambar, ya, dituangkan dalam gambar. Nah, oke, ya, Wahyu, ya, kurang lebih pertanyaan sama kayak punya Reja tadi ya. Oke, Wahyu, oke ya, udah saya jawab ya. Saya minta izin sebentar. Oke, Wahyudi, permisi Pak, mau nanya, analis dan programmer itu memiliki kontrak pada suatu perusahaan atau gimana Pak? Nah, kalau analis itu biasanya dia sama sih, analis sama programmer sih, ya, analis sama programmer itu sama, ya, kontrak sama perusahaan, iya, ya. Yang pernah saya alamin itu kayak gini ya. Saya jadi freelancer programmer, ya. Cuman kerjaan saya itu nggak kalau jadi freelancer programmer tuh kerjaannya tuh nggak apa ya, nggak ada waktunya gitu. Jam 7:30 nggak mau masuk kantor ya nggak ada. Ya, jadi kalau jadi programmer itu jadi freelancer programmer itu bisa pegang banyak perusahaan, ya, bisa pegang banyak perusahaan, 4-5 perusahaan itu bisa dipegang sekalian gitu. Gajinya ya lumayan kalau ngomong soal gajinya gitu loh, ya, karena dibayar sama 5 perusahaan kayak gimana sih, ya. Dan biasanya tipikal datanya itu sama biasanya tentang HRD-nya, tentang keuangannya, biasanya tentang kayak gitu doang, ya. Dan cuma tampilannya doang yang beda kok, ya, tampilannya doang yang beda, ya. Ini saya jawab. Lihat kolom pertanyaan, chat pertanyaan, ya. Itu Wahyudi, ya, itu yang saya jawab, ya. Makanya analis dan programmer itu memiliki kontrak, ya, kontraknya emang ada gitu, kontraknya itu ada, ya, kontraknya itu. Adel, ini sih Bang, oke, sip, mau nanya, biar jadi analis itu minimal pendidikan sekolahnya apa? Jadi analis itu ini, ya, kamu tinggal di Indonesia, karena kamu tinggal di Indonesia, ya, Indonesia itu segala sesuatu tuh harus ada kertasnya gitu ya, segala sesuatu itu harus ada kertasnya gitu loh. Kertasnya tuh, oh, kalau kamu SMA segini ya, kalau kamu SMA segini, SMK segini ya, kalau kamu S1 segini ya, D3 segini. Itu pas you live in Indonesia, men, ya. Jadi itu yang bikin orang Indonesia tuh agak susah berkembang gitu loh, ya. Tapi kalau kita ngomong di luar, ya, skill kamu yang penting gitu loh, Jadi kalau misalnya pertanyaannya Adel itu adalah karena kita di Indonesia, ya minimal berarti S1 dong, ya, berarti minimal S1, ya, walaupun saya punya teman itu nggak selesai kuliahnya, tapi dia hacker nomor 5 di Indonesia, ya, dia top 5 hacker di Indonesia. Jadi wah, enak banget kalau belajar sama dia, ya. Orangnya apa ya, orangnya agak autis bego kayak gitu, cuman sekali dia ngebego banget di depan laptop, perusahaan orang jatuh semua gitu loh, ya, koneksi orang jatuh semua gitu loh, ya. Kartu kredit orang bobol semua, ya, cuma ngebego doang dia di depan laptop gitu loh, ya. laptopnya tuh ya ampun, sudah nggak kayak laptop deh, kadang-kadang pecah apa segala macam laptop. Nah, itu Adel ya. Oke, sip. Alif, Pak, apakah seorang programmer harus pintar matematika atau cukup lumayan aja matematikanya?
gini ya, kamu mau jadi apa dulu nih? Kamu jadi apa dulu nih? Kalau misalnya programmernya tentang security, ya kalau programnya tentang security, ya kalau untuk security, ya security itu untuk blocking, hacking, cracking segala macam. Karena dia harus jago, biasanya dia jago ini, jago metrik, ya jago matrik, ya itu otomatis biasanya bakal jago matematika. Tapi nggak banyak, nggak jago-jago banget sih teman saya itu sih matematikanya, ya biasa aja. Ya biasa aja. Ya yang penting sering latihan ya. Kalau mau jadi programmer tuh sering latihan. Intinya sering latihan. Jangan takut salah. Error tuh dinikmatin ya. Jadi kalau misalnya banyak orang tuh kalau belajar programmer tuh sekali dua kali error tuh sudah langsung ajib gitu ya. Saya kamu jadi programmer karena sering error segala macam. Padahal ketika errornya di pemrograman itu dikasih tahu kok. Kalau kamu error itu dikasih tahu, nanti saya kasih tahu pada saat belajar pascalnya, pas masuk pascalnya ya. Jadi kalau error itu dikasih tahu, errornya di mana itu dikasih tahu. Itu beda kalau kamu ujian matematika ya. Kalau kamu ujian matematika salahnya di mana itu nggak dikasih tahu, setelah dikasih nilai itu baru dikasih tahu. Sedangkan untuk belajar pemrograman, pas kamu belum kamu kumpul pun kamu sudah tahu ini salahnya di mana, benernya di mana sudah ketahuan. Jadi belajar pemrograman itu gampang ya. Belajar pemrograman itu gampang karena ketika tiap kali kita salah, step di mana salah itu dikasih tahu sama programnya. Di mana salah itu dikasih tahu programnya. Oke, sip. Oke, Alif ya. Jadi pintar matematika kamu gitu tadi, balik lagi. Kamu karena kamu tinggal di Indonesia, kamu hidup di Indonesia dengan segala macam kurikulumnya, segala macam ya, yang dimana seorang anak tuh harus jago 13 mata pelajaran segala macam, terus di rumah ditanya sama bokap sama bapak sama ibunya gitu loh ya. Kamu ranking berapa, nilai kamu kayak gimana segala macam. Nah itu kadang-kadang yang sedikit bikin down itu seperti itu ya, karena nilai dan ranking itu buat orang tua itu luar biasa. Kalau saya sih enggak sih, bapak saya mau kamu ranking berapa sih macam itu enggak masalah, yang penting ada prosesnya gitu loh ya. Orang IP 3 ya 3 juga gitu loh, walaupun orang 3,9 saya 3,1 gitu loh ya. Orang masuk 10 besar ya masuk juga gitu loh ya. Orang naik juga gitu, nah kayak gitu doang ya. Jadi saya nggak bisa berani bilang kamu harus pintar matematika, yang penting kamu nilai matematika kamu KKM deh ya. Karena kalau saya bilang kamu nggak pintar matematika, nanti kalau kamu di SMK ternyata kamu nggak pintar matematika, nanti kamu nggak lulus, nggak naik kayak gimana, atau repot juga jadinya gitu ya. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan? Itu yang terakhir slide 9 itu adalah 910 itu adalah contoh ya, kamu bisa lihat di videonya ya. Ibu BP-nya sudah pengen masuk sini ya. Ada pertanyaan apa enggak? Cukup ya? Cukup. Kalau ada apa segala macam silakan chat saya deh. Ada apa segala macam silakan chat saya ya. Kalau saya nggak ada kerjaan saya bahas, saya respon ya. Itu tadi rules ketika kamu chat saya ya, sebutkan nama kamu, sebutkan kelas kamu ya. Saya kebanyakan kalau misalnya siswa, saya lebih banyak melayani kamu di Line ya. Kalau siswa ngechat saya di WA itu jarang saya balas ya, kalau yang di WA ya. Yang sering saya balas itu adalah di Line ya. Oke, cukup ya, sip. Saya rasa cukup dari saya hari ini ya. Saya rasa cukup dari materi saya hari ini ya. Nanti malam akan saya share lagi, kalau sempat saya share lagi untuk materi besok ya. Besok kita sudah mulai praktek. Nah, Jadi besok bawa pulpen, bawa buku, pulpen sama buku itu dipakai ya, sama handphone. Nah, pulpen, buku, handphone ya. Sip, saya akhiri materi saya hari ini. Salah hilap saya mohon maaf. Ya, semoga sehat selalu ya. Semoga sehat selalu ya. Oke, saya tutup closing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilang new blim tadi, Bapak dengar suara tapi nggak melihat wajahnya. Kata-kata new blim itu miliknya Yudio Mato. Sekitar Rp15.000. Apa yang membedakan? Ini tadi misalkan kita timbang menjadi 38 kilo. Yang ini min 12 X